paham Pak, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Eh, tapi istilah istilah latar belakang masalah udah pernah dengar atau belum? Sudah Pak. Udah ya. Udah pernah bikin kayak artikel gitu sebelum semester sebelumnya kayak tugas apa namanya laporan laporan kuliah gitu udah pernah belum? Sudah. Udah pernah. Ada bagian latar belakang masalah nggak? Ada Pak. Ada ya. Apa menurut teman-teman latar belakang masalah itu? Isinya, maksudnya pengertiannya dulu. Sesuai menurut bahasa, pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu apa namanya, informasi yang tersusun, Hmm. yang yang apa namanya, berkenal lah ya, yang berkenal dengan fenomena yang sedang diteliti ya gitu Pak. Informasi yang tersusun yang berkenaan dengan fenomena Fenomena yang yang sedang diteliti. diteliti. Informasinya terkait apa? Ya, semisal kita mau meneliti tentang apa, berarti kita harus mencari informasi itu terlebih dahulu gitu. Oke. Kemudian ada lagi. Udah hanya itu. Oke, itu salah satu juga ya. Oke, saya jelaskan langsung aja. Jadi saya minta nggak hanya saya yang bicara biar interaktif gitu teman-teman. Nggak hanya nonton, tapi ya harus berpikir dan aktif gitu. Nggak hanya sebagai syarat teman-teman dapat presensi doang. Oke, dalam penulisan latar belakang masalah itu ikuti pola ini namanya. Nanti di bawah ada penjelasannya. Tapi kalau misal mau lebih detail, silakan nanti buka website ini. OM kakak masa soltu. Nah ini, nanti saya jelaskan di bawah. Alurnya seperti ini. Maksudnya alur bagian-bagian kan kalau latar belakang masalah itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf pertama atau sampai kedua bahas bagian ini, terus selanjutnya M, terus kakak, masa, dan sol, dan tu. Ini saya jelaskan. Jadi alurnya ikuti pola ini. Itu biar bagus. Dan memang yang benar seperti itu. Jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Ini baru trik-triknya dulu ya. Udah tahu istilah sitasi? Belum Pak. Belum? Ada yang sudah tahu? Oke, sitasi itu contohnya seperti ini. Ini menunjukkan apa? Daftar pustaka. Ya, berarti kenapa ada citasi di sini? Karena semisal contohnya untuk kalimat ini itu merujuk ke artikel ini atau merujuk ke buku ini atau merujuk ke halaman website ini. Gitu. Jadi saya menulis ini jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Ini bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi hasil dari ini gitu loh. Paham nggak? Hasil dari orang lain. Maka tulisan ini kita harus merujuk ke penelitian,
dalam bentuk jurnal atau buku atau website atau apa yang memang diperbolehkan untuk disitasi. Ini tuh biasa nama nama orangnya, nama siapa yang menyatakan ini gitu. Contoh lain sebenarnya, misal tadi saya mengatakan di chat, tolong kalau udah jam kuliah standby untuk kuliah online. Itu yang bicara saya. Maka ketika saya menulis itu tinggal ditambahkan di sini, berarti Wiga atau biasanya nama belakang Bayi Haki, 2020. Bisa dipahami? Halo. Susah banget sih ngobrol sama kalian. Kalau memang belum dipahami, tolong dijawab belum. Kalau iya ya iya. Paham, Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Oke, Pak, oke. Ya, dijawab aja. Gitu ya. Biar enak kuliahnya. Kemudian, jadi maksud dari jangan meletakkan citasi di akhir paragraf. Nanti saya contohkan yang. Jadi ini kalau meletakkan citasi tulisannya di akhir paragraf itu salah atau kurang tepat. Kemudian satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi misal yang menyatakan kalimat ini itu nggak hanya ini gitu. Ada orang lain juga yang pernah menyatakan itu. Bisa 2 atau 3 orang. Ini bisa ditambahkan misal pesan 2019 atau tambahkan di sini lagi saya PHK 2020 atau siapa lagi gitu. Itu bisa. Tapi perlu diperhatikan ya. Kemudian kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran. Ini harusnya sudah dipelajari dari SMP. Apa itu pokok pikiran paragraf? Di kuliah pun harusnya ada mata kuliah bahasa Indonesia kan? Cepat, Pak. Ya, sudah diajarkan satu pokok pikiran paragraf. Udah, Pak. SMP, SMA. Yang di kuliah Kuliah belum, Pak. belum ya. Tapi ada mata kuliah bahasa Indonesia. Belum, Pak. Oh, bahasa Indonesia belum? Enggak, maksudnya udah ngambil mata kuliah Belum. bahasa Indonesia belum? Atau enggak ada? Belum ada. Ada, Pak. Di semester 7 ada enggak? Kemungkinan 7. Oh, gitu ya. Oke, berarti harus diperbaiki itu. Kalau menurut saya bahasa Indonesia harusnya sebelum semester 6. Ya, jadi satu pokok pikiran dalam paragraf itu harus ada. Nanti saya contohkan. Letaknya bisa di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Tapi kayaknya contoh di bawah itu hanya di awal. Ini teman-teman explore sendiri, coba bagaimana di tengah, bagaimana di akhir paragraf. Kemudian selanjutnya antara paragraf itu harus dibuat mengalir. Ada kohesi, ada sambungannya, bersambung.
dengan alur cerita yang runut. Jadi antar paragraf harus ada sambungannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini baru poin-poin yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang masalah. Dalam penulisannya harus mengikuti alur ini. Kemudian ada istilah citasi yang di akhir paragraf. Kalau banyak citasi harus hati-hati. Nanti saya contohkan formatnya seperti apa. Kemudian dalam satu paragraf harus ada satu pokok pikiran. Antar paragraf itu harus ada sambungannya. Oke, ini contohnya. Menurut teman-teman coba, saya pengen minta jawabannya. Mana pokok pikiran dalam paragraf di bawah ini? Ada yang tahu? Letaknya di awal, di tengah, atau di akhir, dan kalimatnya yang mana? Di akhir apa ya Pak ya? Di akhir, kalimat yang mana? Yang di decision tree baik digunakan untuk klasifikasi atau prediksi. Bukan Pak. Nggak apa-apa, saya tampung dulu. Untuk yang lain, mana? Di awal paragraf A. Oke, yang mana? Yang decision tree merupakan algoritma pengklasifikasian yang sering digunakan dan mempunyai struktur yang sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan. Ini Mas Mufid ya? Nah, setelah kalimat itu kan ada penjelasan-penjelasannya ya, Pak. Ini Mas Mufid ya? Iya, benar, Pak. Oke. Ya, betul Mas Mufid. Jadi Mas Adi perlu diperhatikan, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mufid. Jadi satu pokok pikiran paragraf itu yang contoh di sini ada di bagian sini, di bagian atas. Kenapa dia disebut pokok pikiran? Karena setelahnya itu kalimat-kalimat yang ini itu semua merujuk ke sini. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Mufid ya. Setelah kalimat ini itu ini penjabarannya. Ini kalimat pernyataannya, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat yang berikutnya. Gitu. Mas Mufid sudah paham ya? Jadi decision tree merupakan algoritma pengklasifikasian yang sering digunakan dan mempunyai struktur yang sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan. Nah, penjelasannya kenapa dia strukturnya sederhana, kemudian kenapa mudah diinterpretasikan, itu di bagian sini. Nah, pohon yang terbentuk menyerupai pohon terbalik, di mana akar berada di bagian paling atas dan daun berada di bagian paling bawah. Ini terkait struktur. Gitu. Terus decision tree merupakan model yang berbentuk seperti pohon dan seterusnya. Jadi pokok pikirannya ada di bagian atas. Itu Mas Adi. Kalau ini masih ini bukan pokok pikiran dalam program. Ini masih mengacu ke kalimat yang pertama. Coba ini lagi nih. Coba siapa yang bisa jawab? Mana pokok pikiran paragraf di bawah ini? Ayo.
letaknya di mana, kalimatnya yang mana. Ayo. Yang atas lagi apa ya, Pak? Yang kalimat awal lagi, Pak. Iya, yang mana? Bentar. Decision tree Decision telah tree. diaplikasikan di bidang pengobatan. Iya, kenapa? Kenapa itu? Ya karena semua kalimat yang di bawahnya itu merujuk ke pengobatan di bidang. Iya, betul. Jadi letaknya masih di atas ya. Ini pokoknya. Nah, kemudian penjelasannya ini ya, diaplikasikan di bidang pengobatan. Salah satu contohnya adalah penerapan C45 yang digunakan untuk mengklasifikasikan bla 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 seterusnya gitu ya. Jadi intinya kalimatnya ini terus selanjutnya dijelaskan decision tree dalam pengobatan itu gimana. Jadi nanti di latar belakang masalah itu harus ada ini. Kalian dalam satu paragraf harus nulis pokoknya apa dulu, baru jelasin gitu. Oke ya. Selanjutnya satu lagi nih. Jadi jangan bingung untuk masing-masing konsentrasi, baik konsentrasi AI, kemudian apa namanya, apalagi pemrograman dan multimedia. Ini saya sampaikan metodologi penelitian secara umum gitu. Nanti tinggal masing-masing bidangnya kan teman-teman yang paham. Tapi secara umum kan metodenya itu seperti ini. Ini juga di awal ya. Ini yang ini. Yang selanjutnya ini penjelasannya. Oke, untuk pokok pikiran paragraf sudah dipahami atau ada yang ditanyakan? Memang paling gampang tuliskan aja di paling atas, paling pertama dalam paragraf, kemudian dijelaskan data-data pendukungnya, kalimat-kalimat pendukungnya. Walaupun bisa di tengah dan bisa di akhir juga. Tapi untuk awalan tulisan bagi pemula di bagian awal aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya masih terkait latar belakang masalah. Karena ini yang paling urgent ya, kalau masalah batasan masalah, terus apa lagi tadi, tujuan dan manfaat itu setelah latar belakangnya masalah sudah fix, itu untuk menentukan yang lain itu udah gampang. Kemudian masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan aplikasi paper yang kuat. Maksudnya gini, semua kalimat-kalimat yang kalian tuliskan itu harus ada landasannya, apalagi terkait data, terkait metode, terkait permasalahan. Itu jangan ngarang dan jangan bikin kalimat sendiri, kecuali apa namanya, kalimatnya boleh bikin sendiri, tapi ide-ide yang ditulis itu harus merujuk ke suatu karya orang lain gitu. Jangan ngarang penulisannya.
pelandasan penulisan masalah itu nggak hanya dari paper atau jurnal, bisa dari buku, bisa dari apa namanya website dan lain-lain. Tapi paling bagus itu dari jurnal. Jurnal bisa terbagi menjadi dua, paper bisa terbagi menjadi dua, dari paper jurnal dan conference proceeding. Intinya harus dilandasi. Kemudian harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat itu valid. Oke, maksudnya gini. Ini sekali lagi merujuk yang atas ini. Kenapa harus dilandasi? Karena biar memang masalahnya itu valid, bukan mengada-ngada, bukan ngarang. Jadi dosen pembimbing, dosen penguji itu percaya sepenuhnya ketika teman-teman menuliskan penelitian di bagian latar belakang masalah itu valid, itu karena sudah dilandasi referensi, tidak mengarang. Ya. Pelandasan masalahnya bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi sitasi. Teman-teman nulis apa? Bla 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 bla. Ini omongannya siapa? Omongannya X tahun berapa? Gitu. Jadi dianggap valid, bukan ngarang dan pemikiran sendiri. Data-datanya pun harus mereferensi, jangan bikin sendiri juga. Kemudian tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, apalagi saya, aku gitu ya. Tapi contohnya harus seperti ini, dibuat kalimat menjadi pasif. Kalimat aktif sama pasif sudah pahamkah? Halo? Siapa yang paham dan siapa yang belum paham kalimat aktif sama pasif? Ini juga harus dipelajari dari bangku SMA, bahkan SMP. Kalau belum paham berarti perlu dipertanyakan dulu polanya gimana. Ini pelajaran bahasa Indonesia lagi. Siapa coba? Saya nggak mau lanjut kalau belum ada yang jawab. Yang SPOK apa ya pakai? Iya, ya kalau itu unsur yang harus ada dalam kalimat. S itu apa? Subjek, P, predikat, ya. O, objek, ya. Suatu kalimat, kalimat itu minimal harus ada dua unsur minimal. Hanya harus ada subjek sama predikat. Objek ini enggak wajib. Jadi suatu tulisan dibilang itu kalimat harus yang penting ada kata kerjanya. Nah, kalau terkait aktif sama pasif itu apa? Bagaimana kalimat yang aktif, bagaimana kalimat yang pasif? Atau maksudnya apa sih kalimat aktif sama pasif? Atau belum ke kalimat deh, ke kita sendiri. Kalau kita aktif berarti kita ngapain?
melakukan pekerjaan kayak gitu, Pak. Ya, kalau kita pasif berarti apa? Tidak melakukan. Iya, Kalau kayak teman-teman sekarang. Yang sekarang yang aktif saya, yang pasif teman-teman. Saya yang menjelaskan, teman-teman pasif dijelaskan. Paham nggak istilah pasif sama aktifnya? Paham ya? Jadi kalau aktif berarti subjeknya sendiri yang melakukan. Kalau yang pasif itu subjeknya nggak melakukan sendiri. Contohnya ini, kalau aktif itu biasanya, jadi kalau kalimat aktif sama pasif itu terkait dengan kata kerja. Kata kerja paham nggak lagi? Ini kata kerja itu apa? Duh, mumet temen ya metodologi penelitian. Ya, ya saya mau menjelaskan semuanya, tapi karena ini seharusnya sudah dipahami, jadi saya nggak ngulang-ulang lagi. Tadi oke, kalimat aktif sama pasif. Kalimat aktif sama pasif itu terkait sama yang predikat, kata kerja. Teman-teman tahu nggak kata kerja itu apa? sesuatu yang menandakan tindakan. Ya, contohnya. Contohnya ya kayak saya menyapu halaman, berarti tindakannya itu saya lagi menyapu. Kata kerjanya berarti apa? Menyapu. Menyapu. Oke, betul. Berarti menyapu itu kata kerja. Ya. Yang lain gimana? Menyapu itu berasal dari kata dasar apa berarti? Kata dasarnya. Sapu, Pak. Apa? Sapu. Sapu. Oh, ya, berarti yang menandakan kata kerja itu imbuhan apa? Bukan Ya. Berarti ciri-ciri kata kerja biasanya ada imbuhan me. Kalau di sini kalimat yang pertama kata kerjanya yang mana? memecahkan. Memecahkan. Betul. Ya. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Aktif. Aktif, iya betul. Kenapa? Karena di situ peneliti kan akan mencoba memecahkan. Iya, betul. Nah, itu bisa. Kalian itu bisa kok. Cuma nggak tahu kenapa nggak mau jawab. Oke. Ini siapa Mas apa ini? Alfian, Pak. Siapa? Alfian, Pak. Oke, Mas Alfian. Terima kasih Mas Alfian sudah menjawab. Oke, jadi ini salah. Salahnya kenapa? Coba. Tadi sudah saya jelaskan karena ada kata Meneliti. oke. Karena ada kata peneliti. Ya. Nggak boleh ada kata peneliti di sini. Ya, yang benar yang ini. Kalimat ini kita rubah menjadi kalimat ini. Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ini kalimat aktif atau pasif? Aktif. Apa? Pasif. Pasif, Pak. Pasif. Yang menandakan pasif mana? Pada penelitian ini. Salah. Jadi kalimat tadi kalau aktif pasif itu terkait dengan kata kerja.
subjek apa ya? Ini keterangan, ini kata keterangan. Penelitian, Pak. Penelitian ini bukan. Yang menandakan kalimat pasif itu ada kata ini. Diterapkan. Jadi pembeda antara kalimat aktif sama pasif itu pada imbuhannya. Oke, tadi aktifnya di bagian sini ya, tapi bukan ini yang dipasifkan. Ini tetap ada kata memecahkan, tapi di sini muncul kata baru yang dipasifkan, yaitu diterapkan. Jadi metode ini yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nggak ada subjek yang melakukan gitu. Jadi metode ini sendiri yang akan diterapkan. Bukan peneliti akan menerapkan metode, tapi dibalik metode A akan diterapkan. Ciri-ciri pasif itu biasanya imbuhannya ini disamaan. Kata dasarnya ya. Jadi kalau kata aktifnya ini berarti apa? Menerapkan, betul. Jadi kata aktifnya menerapkan, kata pasifnya diterapkan. Oke. Satu pembahas ini aja lama ya. Oke. Ini tadi apa? Kenapa ini salah? Contoh sitasi salah. Kenapa? Jadi sudah saya jelaskan di awal. Kenapa citasi ini salah? Citasinya mana dan kenapa ini salah? Kalau kamu tanya terus, pusing. Ini yang belajar siapa? Ada yang baru masuk lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa citasinya salah? Mana citasinya? Dan kenapa itu salah? Karena pada akhir paragraf apa ya, Pak? Citasinya mana? Citasinya itu yang John 1993. Ya, betul. Jadi tadi di awal pembahasan sudah ada tips atau trik terkait dengan citasi tidak boleh di akhir paragraf. Gitu. Yang benar tuh seperti ini. Jadi kenapa ini disalahkan? Karena anggapannya itu untuk menulis ini itu hanya copy paste dari sini gitu loh. Padahal kita menulis dalam satu paragraf itu bisa diambil dari beberapa referensi. Contohnya seperti ini. Jadi bisa kita letakkan dibagi dua. Untuk kalimat ini itu diambil dari referensi ini. Kemudian bagian sini diambil dari referensi dari sini. Nah, bagaimana yang sini? Yang ini itu masih mengikut referensi yang ini. Jadi peletakan ini nggak harus di bagian akhir, bisa di tengah sini. Jadi dari sini kalimat ini itu merujuk ke penelitian ini dan seterusnya juga masih merujuk. Gitu ya. Berarti kalau itu citasinya dipindah
yang Jonas 1993 dipindah ke paling akhir paragraf, berarti tetap salah Pak, walaupun Oh, itu yang kalau ini boleh. Di sini boleh. Karena apa namanya? Sudah ada tambahan ini oh, ini ya, Pak. gitu. Oke ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, itu gampang. Oke, selanjutnya ini contoh citasi ke banyak referensi. Jadi, kalau tadi kan kalimat ini gitu hanya dari sini gitu ya. Tapi pernyataan-pernyataan ini itu diambil dari beberapa penelitian atau beberapa buku gitu. Itu bisa dituliskan seperti ini langsung. Misal ada 3, Jonas 93, Lesman 2007, Zhang 2009. Itu boleh gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Contoh lagi ini, contoh citasi ke banyak referensi. Jadi langsung seperti ini. Nanti di skripsi pasti menemukan, mau nggak mau harus menuliskan citasi, bukan menulis sendiri. Oh, ini dilewati dulu, ini karena terkait tugas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Itu tadi dari awal sampai barusan slide yang terakhir itu baru tips lah, tips sama trik dalam penulisan latar belakang masalah. Selanjutnya ini terkait dengan apa namanya susunan, uh, dan saya contohkan gitu. Jadi ini saya contohkan kebetulan karena referensinya dari yang bidang AI, yang bagian multimedia dan pemrograman, jangan iri ya. Lagi-lagi ini penjelasan secara umum. Jadi jangan diambil bidang apa yang saya jelaskan. Gitu ya. Oke, judulnya di sini kiat menyusun latar belakang masalah. Penjelasannya latar belakang masalah penelitian harus menjawab semua pertanyaan mengapa, why, dari judul penelitian. Jadi yang dituliskan di judul itu harus dijawab di latar belakang masalah. Contohnya tadi Mas Adi, judulnya apa untuk sementara? Perbandingan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Untuk mencari halo? Untuk mencari minimum spanning tree, Pak. Oke. Nanti saya tanyakan lagi. Saya jelaskan dulu. Jadi ini contohnya seperti ini. Ada judul penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter pada support vector mesin untuk prediksi produksi padi. Maka latar belakang masalah harus bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, terkait dengan objeknya. Mengapa padi? Ini harus dijawab. Mengapa harus padi? Yang kedua, mengapa prediksi produksi padi? Mana prediksi ini? Mengapa produksi padi harus diprediksi? Ini harus dijawab juga. Selanjutnya, mengapa support vector mesin? Kenapa yang digunakan metode ini? Support vector mesin. Selanjutnya, mengapa juga harus ada particle swarm optimization? Mengapa harus diterapkan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter pada metode ini? Jadi judul yang dituliskan di sini harus dijawab. Jadi nggak masalah teman-teman menuliskan
list pertanyaan dulu untuk ditambahkan di latar belakang. Nah, tadi contohnya di Mas Adi ya. Misal apa tadi? Perbandingan, Mas? Algoritma prim Algoritma prim dan algoritma Pascal. Pascal. Ya, Pascal untuk pencarian minimum spanning tree. pencarian minimum spanning Tree. kayak gini. Iya, Pak. Oke. Berarti pertanyaan yang harus dijawab itu pertama apa? Yang lain bisa membantu karena tadi kan sudah dijelaskan. Mengapa algoritma prim dan Kruskal? Mengapa algoritma prim dan Kruskal? prim dan Kruskal? Terus apa lagi? Itu kata Abdul Ghafur, mengapa untuk mencari spanning tree, Pak? Oh, di chat ya. Ya, Oke. Mengapa mencari Untuk mencari spinning tree. mengapa untuk mencari spanning tree Minimum spanning tree. atau minimum? Oke. Terus ada lagi? Ayo. Masih ada lagi? Ada yang jawab di chat lagi? Nggak ada. Ayo Mas Adi, gimana? Ini udah dibantu 2 pertanyaan. Nggak bisa? Oke, ini saya bantu. Ini sudah betul, cuma ini terkait dengan urutan. Jadi menyusun pertanyaannya itu harus urut. Kenapa di sini nomor 1 pertanyaannya mengapa pagi? Karena memang yang harus diceritakan alasannya harus dari sini, dari judul, jadi kata yang terakhir. Kemarin kan saya sudah jelaskan, komposisi judul itu pertama harus terkait dengan metode, tujuan, dan objek. Jadi harus dari objek dulu yang dijelaskan, objeknya harus dijelaskan dulu kenapa objeknya itu. Di sini objeknya padi. Dijelaskan dulu mengapa objeknya padi. Yang kedua, harus dijelaskan tujuannya apa di sini. Tujuannya ini untuk prediksi produksi padi. Jadi yang harus dijelaskan tujuannya. Kenapa prediksi produksi padi? Itu. Ini objek, ini tujuan. Selanjutnya, unsur yang pertama dari judul yaitu metode ini. Kenapa di sini harus menjawab 2 pertanyaan? Karena metode yang digunakan ada 2.
Yang pertama metode ini, yang kedua ini. Jadi harus dijawab. Jadi judulnya dari metode tujuan ke objek, tapi pertanyaan yang harus dijawab dari objek tujuan ke objek tujuan ke metode, dibalik gitu ya. Jadi ini tadi nggak urut. Ini kan ini komposisi penyusunan judulnya sudah bagus. Perbandingan algoritma ini, tujuannya ini, objeknya ini. Gitu. Jadi pertama yang harus dibikin pertanyaan itu mengapa spanning betul. Yang kedua tadi apa? Mengapa mencari minimum Algoritma spanning tree. Gitu. Kemudian baru ini mengapa algoritma prim dan yang terakhir mengapa algoritma prim dan Kruskal dibandingkan itu urutannya. Bisa dipahami? Ya. Jadi nanti cerita dulu Mas Adi di latar belakangnya. Mengapa mengapa spanning tree gitu. Jadi jelasin dulu spanning tree itu apa, bla 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 bla. Kenapa harus spanning tree? Gitu. Terus disambung lagi. Nah, ini tujuan kita menyusun seperti ini agar antar paragraf itu saling nyambung gitu. Sudah menjelasin ini spanning tree kenapa itu, terus dilanjutkan kenapa harus dicari nilai minimumnya dari spanning tree tersebut gitu. Kemudian bagaimana sih ya untuk mencari minimum spanning tree, algoritmanya gitu. Kenapa harus algoritma prim dan Kruskal gitu. Kemudian paragraf berikutnya kenapa kita harus bandingkan algoritma prim dan Kruskal, kenapa perlu diperbandingkan gitu. Itu kan jadi nyambung. Itu kegunaan kita menyusun pertanyaan-pertanyaan ini dalam penulisan latar belakang masalah. Biar nggak iri, kita silakan yang pemrograman ada judul nggak? Mas Abdul Ghafur, judulnya kemarin apa? Kamu pemrograman kan? Iya, Pak. Judulnya apa? Judulnya Sudah menentukan belum? hampir sama, Pak. Oh sama. Hampir sama. Ya. Yang multimedia. Halo, yang multimedia coba. Oke, yang multimedia udah yang KP multimedia deh, yang KP. Ada yang KP temanya multimedia. Saya, Pak. Oke, judulnya kemarin apa, Mbak? Video promosi Bimbel Habibie Purwokerto menggunakan teknik Bentar. Pelan-pelan. Media. video promosi Video. promosi Bimbel Promosi. Habibie Purwokerto. Bimbel apa? Habibie Purwokerto. Menggunakan teknik animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi. Ini bahasa apa ini? Eka Suci. Eka Suci. Ini penulisnya Mbak Eka Suci. Oke, sebelum ke
terkait latar belakang masalah, saya tanyakan dulu susunan penulisan judul, komposisinya apakah ini sudah betul? Yang lain bisa menjawab. Kalau tadi ini sudah betul komposisi penulisan dan urutan dari judul. Menurut Mbak Suci atau yang lainnya, apakah ini sudah betul? Kalau menurut saya masih kurang, Pak. Kurang. Kenapa, Mas? Kalau menurut saya lebih baik penggunaan teknik animasi 2 dimensi untuk pembuatan video promosi Bimbel Habibie. Oke. Gimana penggunaan teknik animasi 2 dimensi untuk pembuatan video promosi Bimbel Habibie Purwokerto. Ya. Ini Mas Alfian ya? Ya, Pak. Ya, kenapa Mas harus seperti ini? Kalau referensinya dari yang sebelumnya kan itu lebih ke teknik dulu ya, lebih ke teknis dulu. Iya. Baru tujuannya untuk apa? Iya, terus setelah tujuan? Kalau dari saya dapatnya kayak gitu. Oke, kurang satu. Setelah tujuan itu apa? Objek, betul. Jadi Mbak Eka Suci nanti, oke nggak apa-apa, ini udah dilaporkan kerja prakteknya ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, ini kemarin kan kita sudah bahas susunan atau komposisi dari judul, itu harusnya seperti ini. Jadi dari teknik atau metode atau algoritmanya, kemudian tujuannya apa, lalu objeknya apa. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apa yang harus dijawab di latar belakang masalah ketika judulnya seperti ini? Ini untuk yang multimedia. Atau yang lain nggak apa-apa bisa jawab. Saya suka kalau interaktif seperti ini, biar nggak ngantuk, nggak bosan. Video promosi. Hah? Mengapa video promosi? Mengapa video promosi? Harus urut. Mengapa Bimbel Habibie Purwokerto? Ya, mengapa Bimbel Habibie Purwokerto? Ya betul. Karena berawal dari objeknya. Kemudian mengapa membuat video promosi? Ya, mengapa membuat video promosi? Kemudian Mengapa animasi 2 dimensi? ya, mengapa animasi 2 dimensi? Betul. Ini yang harus dijawab di latar belakang masalah seharusnya di kerja prakteknya Mbak Eka Suci. Dari sini paham ya, udah ya? Paham, Pak. Oke. Ada yang dari pemrograman? KP pemrograman? Oh, di sini animasi dan AI Doc ya? Saya pemrograman, Pak. Oh iya, Mas Abdul Ghafur. KP-nya apa kemarin? Aplikasi info Jateng untuk Apa judulnya? aplikasi info Jateng
dengan web view dengan web view view berbasis Android bagi masyarakat Jawa Tengah. Android. Itu masih nggak jelas kayaknya, Pak. Ngaku dewe. Nah, iya, Pak, saya bingung. Dulu belum dapat kayak gini, bingung, Pak. Ya nggak apa-apa. Biar bisa jadi ini malah bahan ajar. Aplikasi info Jateng dengan web view berbasis Android untuk Bagi masyarakat Jawa Tengah. bagi Kurang tujuan. kat Kurang tujuan. gimana ini? Nggak ada tujuannya, harusnya untuk apa? Menyediakan informasi. Coba ada yang punya ide, ini harusnya judulnya gimana? Ada teman-teman yang pemrograman lagi selain Mas Abdul Ghafur bisa membantu? Penggunaan web view untuk membuat aplikasi berbasis Penggunaan Android web view untuk membuat aplikasi info Jateng. aplikasi apa ya? Aplikasi Android berbasis web. Aplikasi gimana aplikasi Android berbasis web? Untuk membuat aplikasi. Aplikasi info Jateng, Bok. Iya. Bagi Masyarakat Jawa Tengah. Gini. Iya. Ya, oke. Ya, ini nanti kalau skripsi judulnya juga jangan kayak gini juga. Ini nanti dibantai. Makanya saya mau rubah, Pak, rencananya. Iya. Ya, ini nggak disarankan lah. Ya, oke. Jadi gitu ya, udah sekarang udah paham untuk judul. Jadi berarti yang harus dijawab di sini pertanyaannya harusnya apa? Kenapa masyarakat Jawa Tengah gitu ya? Iya. Kenapa membuat aplikasi info Jateng? Kenapa menggunakan view? Ya, kayak gitu. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Udah mewakili semua konsentrasi biar nggak pada iri ya. Itu terkait pertama ini. Jadi besok melakukannya seperti ini. Yang kedua, tadi yang sudah saya jelaskan, alur paragrafnya itu mengikuti ini. O itu apa? O itu objek penelitian. Yang kedua, metode-metode yang ada. Itu M. Lalu KK itu kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Kemudian masalah pada metode yang dipilih, itu masalahnya apa. Solusi yang diperbaiki itu gimana, usulannya, kemudian rangkuman tujuan penelitian. Jadi ini semua pertanyaan itu masuk ke sini juga. Urutannya seperti ini, ada 6 yang harus disusun. Saya contohkan ini masih nyambung dari judul ini. Tadi pertanyaan ini urutannya harus seperti ini. OM, KK, masa, soltu. Yang pertama, tadi kita harus menjawab mengapa padi kan. Ini dijawab di sini. Padi adalah komoditas yang penting di Cina
Karena tingkat produksinya tinggi. Ini. Kita jawab di latar belakang masalah. Mengapa padi? Kita jawab ini. Padi adalah bla 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 bla. Ini referensinya, ini citasinya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya apa? Mengapa prediksi produksi padi? Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat. Kenapa? Karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Siapa yang menyatakan ini? Yang menyatakan ini adalah Trial 2008. Jawablah pertanyaan yang kedua, mengapa produksi padi? Lalu untuk pola alurnya, bagian objek sudah kita jelaskan ini. Objek penelitian terkait padi ada 2 pertanyaan. Mengapa padi dan mengapa prediksi produksi padi? Oke. Yang kedua, tadi O, kemudian M, metode-metode yang ada. Metode prediksi rentet waktu. Metode maksudnya metode apa? Metode dalam memprediksi produksi padi. Metode-metode yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya itu apa saja? Kita tuliskan di sini. Kalau tadi berarti metode-metode apa yang sudah digunakan, yang pertama misal untuk mencari minimum spending. Ini perlu diceritakan. Kalau di sini berarti metodenya kenapa harus menggunakan teknik animasi 2 dimensi. Metode-metode sebelumnya memang menggunakan apa saja gitu. Perlu dijelaskan. Kalau ini metode-metode untuk membuat aplikasi berbasis Android, apa saja yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, kenapa harus web view gitu. Ini dijelaskan metode-metode sebelumnya, udah ada metode apa aja, jangan lupa citasinya. Kemudian kalau pertanyaan, tadi yang pertanyaan judul baru menjawab 2 ya. Kalau ini hanya menyebutkan metode apa saja yang sudah digunakan. Kemudian kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Sudah menyebutkan metode yang sudah dilakukan, kemudian jelaskan kelemahan dari metode yang sudah ada, di sini jelaskan. Kelebihannya juga dijelaskan, kelemahannya juga dijelaskan. Gitu. Kemudian, nah sini, setelah menjelaskan kelebihan dan kelemahan, otomatis kita menentukan metode. Nah, masalah pada metode yang dipilih. SVM dapat memecahkan masalah NN dan GN. Kan udah menentukan kelemahan dari NN dan GN. Kita mau menggunakan SVM karena SVM dapat memecahkan masalah ini, yaitu karena overfitting bla 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 yang menyatakan ini. Yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini. Ini menjawab pertanyaan mengapa support vektor mesin. Dijelaskan, berarti di sini mengapa algoritma prim dan Kruskal. Gitu. Ini juga menjelaskan masalah pada metode yang dipilih. Kemudian usulkan, sudah menentukan ini, ternyata SVM pun memiliki masalah. Masalahnya apa? Lalu kita tentukan solusinya. Solusi dari masalah yang pada metode yang sudah kita tentukan. Kalau memang tidak ada masalah di situ, ya sudah nggak apa-apa. Ini juga menjawab mengapa menggunakan metode ini. Kemudian yang terakhir baru merangkum tujuan penelitian. Pada penelitian ini, PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Kurang lebih seperti itu. Jadi,
ada dua komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama menyusun pertanyaan seperti ini dan pola alurnya harus seperti ini. Gitu ya. Saya jelaskan lagi. Poin 4 sama 5 ini dalam skripsi biasanya nggak selalu ada. Biasanya teman-teman hanya menjelaskan metode objeknya, metode yang ada bisa jelaskan kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan metode yang ada. Kemudian nggak perlu menjelaskan masalah. Nggak perlu menjelaskan masalah pada metode yang dipilih juga nggak apa-apa. Langsung saja menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Langsung ke solusi untuk mengatasi kelemahan pada metode yang ada aja. Langsung ke rangkuman. Kalau di skripsi nggak perlu ada ini, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 5 langsung ke 6 aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini harus ada semuanya. Pertanyaan yang terkait judul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ini saya nggak bisa nyontohin untuk semua semua konsentrasi. Saya harus buat dulu, harus baca dulu per artikel untuk konsentrasi multimedia dan pemrograman. Tapi kurang lebih seperti itu. Sudah jelaskah? Ya kalau nggak jelas banget ya paling nggak nyantel sedikit lah. Oke ya. Dilanjutkan sedikit lagi. Atau ada pertanyaan dulu silahkan. Masalah penelitian, riset problem nggak ada di skripsi. Nah ini rumusan masalah. Jadi ada rumusan masalah yang harus dituliskan di bagian skripsi. Pertanyaan penelitian atau research question. Dan terkait dengan rumusan masalah. Biasanya menggunakan kata how does atau what, bukan bagaimana caranya gitu. Beda ya, nanti saya contohkan. Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis. Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, seberapa cepat, dan sebagainya. Bukan bagaimana cara membuat aplikasi ini. Pertanyaan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita dan dirangkumkan secara lugas jelas di bagian kesimpulan. Jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan ditentukan oleh jumlah research question. Ini nggak perlu. Uraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah lebih dari 1 hingga mudah dipahami. Jadi masih terkait judul yang atas. Perumusan masalahnya itu apa kalau judulnya di atas dan latar belakangnya yang sudah dituliskan. Contohnya ini, seberapa tinggi akurasi metode SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal. Bukan bagaimana menerapkan PSO pada metode SVM. Bukan seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan di bagian rumusan masalah. Oke, kalau di judulnya Mas Adi dan Mbak Eka Suci atau Mas Abdul Ghafur, rumusan masalahnya sebaiknya seperti apa? Mas Adi, Mbak Eka?
rumusan masalah ini pertanyaan penelitian yang harus dijawab di bagian hasil. Kan ada bagian skripsi hasil penelitian. Masih ada orang kah? Halo? Halo, Ya. masih Pak. Ya, Pak. Kalau judulnya seperti ini, rumusan masalahnya seperti apa? Tadi contohnya kan ini. Judulnya yang tadi, yang prediksi padi. Saya kopikan dulu contohnya. Contoh judul. Ini contoh rumusan masalah. Pertanyaan penelitian yang harus dijawab di latar belakang. Kalau punya Mas Adi, gimana rumusan masalahnya sebaiknya? Kalau yang punya Mas Adi bukannya lebih ke efektivitas atau bukan sih Pak? Lebih ke efektif atau tidaknya ya itu ya kalau yang punya Mas Adi. Enggak, kalau ini lebih ke harus menjawab ini, Mas. Harus menjawab perbandingannya. Bisa juga kan tadi rumusan masalah itu lebih dari satu nggak apa-apa. Efektivitas penggunaan algoritma ini untuk mencari juga boleh. Atau bisa dua. Berarti coba kita tuliskan. Menurut Mas, ini Mas Alfian ya? Iya Pak. Mana? Ya. Seberapa efektif ya gitu? Seberapa efektif? Seberapa efektif algoritma prim dan Kruskal untuk apa? Untuk pencarian minimum spanning tree. Mencari minimum spanning tree. Ya, ini betul. Jadi rumusan masalahnya ini. Nanti ini harus dijawab di bagian hasil penelitian oleh Mas Adi. Berapa efektif algoritma ini? Gitu. Nanti diukur dalam parameter apa? Oke. Siap, Pak. Ya. Kalau untuk judul ini, apa? Seberapa efektif teknik animasi 2 dimensi untuk pembuatan video promosi. Ini. Iya, Pak. Jangan ke-trigger dengan kata-kata efektif lagi. Kalau menurut saya ini kurang tepat. Kenapa? Karena tujuan pembuatan video ini kan lebih ke promosi kan. Kalau video itu yang ditonjolkan itu apa? Menarik. Nah, nanti mungkin ini bisa juga bukan efektif, tapi seberapa menarik penggunaan teknik animasi 2 dimensi untuk pembuatan video promosi
Bimbel, Habibie, Purwokerto. Seperti ini. Nah, nanti di bagian hasil penelitian, di bagian hasil skripsinya, itu menggunakan kuesioner. Oh, Di, dijawab oleh siapa? Misal sebagai peserta. sebagai konsumennya Bimbel Habibie, itu kita misal kan bisa dijawab ya pertanyaan ini kan menggunakan kuesioner. Iya, Pak. Paham ya? Jadi kaitkan dengan judul, maksudnya kalau algoritma kan ini yang Mas Adi, karena dia pengukurannya karena menggunakan akurasi atau menggunakan ketepatan akurasi seperti itu, rumusan masalahnya seperti ini, betul. Tapi untuk yang judul yang ini itu kan agar menarik kan promosinya, berarti rumusan masalahnya ini. Oke ya. Oke. Untuk yang bawah nggak usah dibahas aja kayaknya, Pak. Iyalah. Itu masih gua. Iya. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Oke. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Jadi di judul kan udah ada unsur tujuan penelitian ya. Nah, di bagian subbab tujuan penelitian dijelaskan lagi poin tujuan yang ada di judul, tapi secara detail. Harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Harus sinkron dengan masalah. Uraikan dalam bentuk poin-poin apabila tujuan lebih dari satu, sehingga mudah dipahami. Nah, contohnya tadi judulnya ini, rumusan masalahnya ini, tujuannya ini. Ini kan tadi tujuannya apa? Pemilihan parameter pada support vektor mesin. Nah, tujuannya di sini jelaskan lagi penerapan PSO. PSO ini particle swarm optimization. PSO untuk pemilihan parameter yang sesuai. Nah, di sini parameternya dijelaskan. Maksudnya disebutkan parameter apa, C, gamma, dan epsilon. Pada apa? Pada support vektor mesin itu singkatannya SVM. Sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Ini pengukurannya. Tadi kan di bagian sini harus uraikan dalam bentuk harus memuat metodenya ada, dan tujuan beserta pengukurannya. Metode, tujuan, pengukurannya. Kalau yang punya Mas Adi berarti gimana? Tujuan. Apa coba? Berarti kalau misalnya membandingkan, tujuannya berarti membandingkan algoritma Prim dan Kruskal dalam proses pencarian MST gimana, Pak? Membandingkan algoritma Prim dan Kruskal dalam proses pencarian MST. Oke. Ini kurang pengukurannya. Membandingkan
Nah, di sini perlu misal membandingkan akurasi algoritma prim dan Kruskal dalam pencarian MST. Seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi metode, tujuan, sama pengukurannya itu seperti apa. Kalau yang ini berarti multimedia, tujuannya Mbak Eka malah nggak ada suaranya lagi nih. Hadir, Pak. Gimana ini? Tujuannya kemarin gimana? Yang lain bisa membantu. Tujuan penelitiannya berarti apa ini? Membuat Membuat video promosi video promosi Bimbel Habibie Purwokerto Bimbel Habibie Purwokerto yang menarik. metodenya dulu, Menggunakan teknik animasi dua dimensi teknik animasi 2 dimensi supaya menarik. ya karakter. Menarik. Atau membuat video promosi yang menarik paham lah ya, udah seperti ini. Jadi pengukurannya ini, metodenya ini, dan tujuannya ini. Oke. Berarti nanti data untuk pengukurannya kualitatif ya, Pak? Betul, kualitatif. Berarti semuanya itu kualitatif atau ada yang kuantitatif? Kualitatif aja nggak apa-apa. Menggunakan kuesioner, kayak pakai skala Likert kayak gitu. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ini materi terakhir, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini adalah hal baik yang datang. Manfaat penelitian ini hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoris maupun organisasi. Kalau di kita biasanya ada bagian teoritis sama aplikatif apa ya? Di sini yang aplikatif berarti organisasinya, bagaimana penerapan hasil penelitian tersebut di lokasi atau objek penelitiannya. Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan dan uraikan dalam bentuk poin-poin sehingga mudah dipahami. Kalau ini nggak ada contohnya, kebetulan nanti saya contohkanlah di kalau materi saya share ke Google Classroom. Oke. Sementara itu di bab 1 pendahuluan. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan. Jadi kita sudah diskusi bareng terkait judul, rumusan masalah, tujuan. Saya mau bertanya, Pak. Siap. Kalau misal seperti punya Mas Adi tadi kan perbandingan 2 algoritma. Ya. Berarti untuk perbandingan algoritma sebelumnya itu dijelaskan yang selain 2 itu ya, Pak? Iya, maksudnya gini, ini kan
ibaratnya Mas Adi itu sudah menentukan algoritma yang digunakan tuh ini Prim sama Pascal, Iya. ya kan? Eh, tentu saja ada metode yang lainnya yang bisa digunakan atau dan sudah digunakan oleh penelitian yang lainnya untuk pencarian ini. Itu dijelaskan juga, misal ada algoritma X, ada algoritma Y. Nah, kenapa yang dibandingkan yang ini gitu loh? Itu perlu dijawab. Oh, baik, Pak. Ya, nggak hanya menjelaskan hanya metode yang Prim sama Kruskal aja, tapi kemungkinan kan ada metode-metode yang lain juga yang bisa digunakan dan sudah digunakan gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lainnya. Ada di chat, Pak. Oke, sorry. Mau tanya Pak, misal judul proyek apa di atas diajukan lagi untuk skripsi, apa masih bisa? Muhammad Aris Nur Aziz. Judul KP-nya mana? Apa udah ada? Public. Oh ini ya. Saya copy di Smartpad aja ya. Aplikasi edukasi pengenalan satwa menggunakan teknologi augmented reality. Ya bisa-bisa aja Mas diajukan nggak apa-apa, tapi perlu diperbaiki susunannya. Ini seharusnya apa? Susunan judulnya. Penggunaan teknologi augmented reality untuk pembuatan aplikasi sorry, dilanjutkan dulu. Aplikasi edukasi pengenalan ini nggak ada objeknya. Yang nggak ada tuh sebenarnya tujuannya. Oh iya. Tujuannya tuh kalau menurut saya jangan pembuatan aplikasi, tapi untuk apa namanya, misal meningkatkan edukasi orang sapa, misalnya gini lah. Jadi ini objeknya, ini tujuannya, ini metodenya. Yang perlu dijelaskan kenapa satwa, kenapa harus ada edukasi pengenalan satwa, kenapa harus menggunakan ini gitu. Bisa. Tapi saran saya tonjolkan pada bagian metodenya yang dibahas di latar belakang masalah, bukan bagian yang ini, karena kita bagiannya kan orang teknik, bukan orang pendidikan. Kalau orang pendidikan yang dibahas ini boleh, tapi kita orang teknik yang ditonjolkan bagian ininya. Nanti mungkin ada metode-metode yang lain selain augmented reality, di situ dijelaskan. Kamu memilih augmented reality. Gitu, Mas. Apa ini? Aris Nur Aziz. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya, siap.
Itu kan yang tadi judul di atas tuh sebelumnya kan dibikin KP, tapi cuma waktu KP tuh ada projectnya dan cuma print. Kalau semisal skripsi tidak dibikin project, cuma apa namanya kayak model tulisan aja, itu untuk poinnya sih di mana Pak biasanya? Oh, maksud kayaknya ini udah ditanyain minggu kemarin ya. Maksudnya Iya gini, Pak, tapi masih bingung gitu, masih bingung aja gitu. eh, maksud kamu gimana kalau skripsi nggak membuat aplikasi gitu kan? Iya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tekankan kembali, memang yang perlu ditekankan itu di bagian metodenya. Metodenya. Aplikasi itu hanya sebagai alat untuk pengujian metode. Tapi kalau kamu kan pengujian metode ini nggak perlu bikin aplikasi juga bisa. Jadi cukup dengan apa namanya skala lab, dipakai MATLAB, pakai Python, kemudian keluar akurasi atau pengukurannya pakai apa, itu nggak masalah. Coba kamu ke perpustakaan yang yang bimbingan saya nggak apa-apa, yang terkait artificial intelligence itu ada sih yang membuat aplikasi untuk pengujian metodenya, ada juga yang hanya skala lab itu nggak bikin aplikasi, nggak masalah. Berarti kalau cuma apa namanya, misal bikin teorinya itu di MATLAB atau di sejenisnya itu bisa ya Pak, cuma Bisa. paling nanti bukan akurasinya aja ya Pak. Iya. Jadi yang saya ingatkan kembali, tujuannya itu kan menghasilkan pengetahuan, bukan membuat aplikasi. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Ini nanti materinya di-share di mana ya, Pak? Di Google Classroom. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, yang belum absen, silakan absen dulu di di kolom chat. Menyebutkan name sama namanya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak, terkait pertemuan metode masih berapa kali lagi, Pak? Ini pertemuan ke kemarin 2, 3, 4, 5, sekarang kelima. Dua pertemuan lagi.
Untuk yang live, yang wajib satu pertemuan lagi di akhir itu tugas. Nanti pengumpulannya hanya mengumpulkan di Google Classroom atau nanti saya tentukan presentasi juga bisa. Jadi 2 minggu lagi ada waktu buat teman-teman membuat proposal skripsi. Minggu depan saya minta teman-teman untuk pendahuluan coba selesai. Coba. Nanti dikumpulin seadanya nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba pendahuluan selesai. Judul, perumusan masalah, tujuan, dan menulis ini. Sebelum menulis latar belakang masalah, menulis pertanyaan-pertanyaan dulu yang harus dijawab di latar belakang. Minggu depan harus dikumpulkan. Karena teman-teman harus dipaksa untuk bisa. Ya. Ada pertanyaan? Tugas itu buat syarat UAS. Betul. Tugas itu buat syarat UAS nanti di akhir. Tapi yang maksudnya saya pengen ada progres dulu besok. Kalau untuk UAS itu ada seluruh full besok. Saya minta ada progres dulu di bab 1 dulu deh di pendahuluan. Ada judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat gitu. Tugas itu buat kirim ke Google Classroom. Ya, ke Google Classroom. Iya, maksudnya syarat UAS itu UAS-nya digantikan dengan proposal. Nggak ada ujian tertulis. Jajan apa, Mbak? Situ dulu. Nanti aku nutup kuliah dulu. Oke ya, tapi nanti saya ingatkan dari sekarang 2 minggu lagi bagi yang mau presentasi terkait proposal skripsinya secara online boleh, tidak pun boleh, tapi yang presentasi nanti dapat poin tambahan untuk nilai, ada kemungkinan dapat nilai A. Oke ya. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama.